Nah, Daulagiri lagi-lagi ngeluarin tenda baru nih, namanya Geo Z2. Desainnya nggak seperti tenda Daulagiri lainnya. Cara ngediriinnya juga beda. Penasaran? Simak terus review kali ini ya. Untuk setiap pembelian Daulagiri Geo Z2, teman-teman akan dapat inner, outer, footprint, 14 buah pasak, guideline atau tali penguat tambahan sebanyak 6 buah, dan frame alloy 3 set. Detail speknya adalah outer menggunakan material 210T polyester ripstop dengan rating PU 3000 mm dan udah anti UV dengan nilai UPF 50+. UPF adalah faktor perlindungan ultraviolet atau dalam bahasa Inggris disebut ultraviolet protection factor. Sebuah kain dengan UPF 50 artinya hanya 1/50 radiasi ultraviolet yang dapat mencapai tubuh kita. Material inner menggunakan 190T polyester. Kemudian floor atau lantai tenda menggunakan 210D Oxford dengan rating PU 3000 mm. Outer udah disimsil, begitu juga dengan lantai tenda. Kemudian resleting pada inner sudah double zipper. Footprint atau alas tenda menggunakan 150D Oxford dengan rating PU 3000 mm. Frame udah menggunakan aluminium alloy dengan diameter 8,5 mm, pasak bentuknya juga udah alloy. Dan guideline dengan diameter 3 mm berwarna oranye terang dengan lapisan reflektif yang berpendar di malam hari kalau tersorot lampu. Panjang inner tenda adalah 220 cm, sedangkan lebarnya 150 cm. Panjang total tenda termasuk teras adalah 330 cm, sedangkan tinggi tenda adalah 110 cm. Berat total tenda ini beserta staff seknya adalah 3,8 kg. Cara mendirikan Geo Z2 adalah pertama-tama bentangkan footprint atau alas. Kemudian outernya dulu. Lalu tancapkan pasak di 4 titik utama. Pasang frame pendek berwarna oranye, selipkan di dalam sarung atau sleeve yang tersedia. Lalu pasang 2 set frame abu-abu, biar gampang masukinnya dari belakang seperti ini. Sesuaikan pasak di kedua ujung frame oranye, lalu tancapkan sisa pasak agar outer atau flysheet tenda jadi kencang. Kalian bisa memasang guideline di 6 titik yang ada apabila diperlukan, khususnya kalau area camp terbuka dan selalu diterpa angin kencang. Tenda ini bisa didirikan hanya dengan footprint dan outer aja tanpa inner kalau ingin mengurangi bobot tenda. Jadi beratnya adalah 3 kg, selisih 800 gram kalau pakai inner. Lumayan kan? Oke, selanjutnya kaitkan konektor dari inner ke outer. Pasang berurutan dimulai dari belakang hingga ke depan. Lalu pasang buckle di 4 sisi inner ke bagian outer, kemudian kencangkan.
Nah, dari cara mendirikannya aja udah kelihatan bedanya Geo Z2 dengan kebanyakan tenda-tenda pada umumnya yang mesti pasang inner duluan. Karena tenda ini outernya dipasang duluan, jadinya lebih aman didirikan di tengah hujan, sehingga innernya nggak basah. Ruang teras atau vestibule sangat luas buat naruh tas, sepatu, atau barang-barang lain. Karena footprintnya juga udah menutupi area teras, jadi teman-teman nggak perlu khawatir barang-barang jadi kotor terkena tanah atau basah kena air. Pintu teras ada 2 dan bisa dipilih mana yang bisa dibuka tutup sesuai kebutuhan. Pintu inner ada 2 lapis, pertama solid, kemudian lapisan mesh atau jaring. Desain pintu tenda 2 lapis ini juga ada pada Dhaulagiri Nova 2 yang pernah saya review sebelumnya. Kantong pada inner ada 3, 1 di bagian luar, dan 2 di bagian dalam tiap pojok tenda dekat pintu. Lalu ada pengait lampu di bagian dalam dan luar. Ruang dalam cukup lega untuk dihuni 2 orang dengan matras angin. Kalau dipepet jadi 3 pakai matras alu kayaknya bisa, tapi semua barang ditaruh di luar. Untuk ventilasi ada 4, 1 di ujung teras, 1 di bagian belakang tenda yang bisa diakses dari luar dan dalam, kemudian 2 di sisi kiri dan kanan depan, jadi lumayan banyak. Ketika dites selama beberapa hari dihajar hujan, ada beberapa catatan dari Dhaulagiri Geo Z2 ini. Kelebihannya adalah konstruksinya yang sangat kokoh. Saya rasa kalau diterjang angin badai berjam-jam, asal dipasak dengan benar dan semua guideline dipasang, tenda ini kayaknya bakal minim pergerakan. Nggak berkibar-kibar seperti tenda lain, apalagi sampai terbang. Footprintnya yang menutupi area teras sangat membantu kalau mau masak-masak di teras. Materialnya yang tebal dan waterproof, nggak tembus air, walaupun turun hujan berjam-jam. Jadi barang yang disimpan di teras tetap aman. Ruang dalam lumayan lega, jadi nyaman bergerak. Kondensasi juga aman terkendali, asalkan ketika tidur, pintu yang ditutup hanya pintu mesh. Yang solid digulung aja. Ketika diterpa hujan ringan, masih aman. Ketika hujan deras dengan curah hujan tinggi, bagian bawah aman, lantai tenda nggak rembes, dan tetap kering. Kemudian barang-barang di teras juga tetap kering, padahal di bawah air udah menggenang, dan air mengalir cukup deras di samping tenda. Kekurangan dari tenda ini adalah ketika hujan dengan curah hujan tinggi, serta konstan dengan durasi agak lama, ada rembesan air di titik-titik kaitan inner ke outer. Kemudian air merembes dari dinding inner sampai menetes ke lantai, tapi hanya di beberapa titik aja, nggak semua. Inner bagian samping juga walaupun udah dikencangkan di keempat titik di depan dan belakang, tapi karena tidak ada kaitan ke outer bagian samping, jadinya kurang kencang. Terlepas dari kekurangannya, Dhaulagiri Geo Z2 punya potensi yang cukup besar. Konstruksinya kokoh, kemudian fleksibel. Bisa ngediriin outer dulu sehingga kalau hujan inner nggak basah, lalu bisa pakai outernya aja. Desain framenya yang menyilang bikin tenda ini tahan dari terpaan angin dari berbagai penjuru. Oke, sekian review kali ini. Mudah-mudahan berguna jadi referensi teman-teman yang ingin nyari tenda baru. Jangan lupa like video ini, subscribe, lalu klik tombol lonceng biar nggak ketinggalan review menarik selanjutnya.